Universitas Verifikasi Raya. Verifikasi Raya menjawab somasi KONI atau Bekasi. Nah, menanggapi somasi dari KONI, kami menegaskan bahwa setiap postingan NCW di Verifikasi Raya di media sosial termasuk TikTok merupakan bentuk kritik publik yang sah dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat, bukan serangan personal terhadap individu atau lembaga tertentu. Kritik yang kami sampaikan dilandasi oleh hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK Nomor 50 PUU 6/2008, kritik terhadap pejabat publik atau penyelenggara negara tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Dengan demikian, kritik yang dilakukan NCW terhadap penggunaan dana hibah KONI merupakan bentuk kontrol sosial yang sah yang tidak dapat dikriminalisasi. Lebih lanjut, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE menegaskan bahwa unsur pencemaran nama baik hanya terpenuhi apabila ada subjek personal secara nyata dirugikan. Artinya lembaga KONI yang menerima dan mengelola dana negara tidak dapat mengajukan laporan pidana hanya karena dikritik atas penggunaan anggaran publik. Sebagai penerima dan hibah dari APBD, KONI memiliki kewajiban moral dan hukum untuk terbuka terhadap pengawasan publik. Nah, menanggapi tujuan dari KONI yang mengatakan bahwasanya informasi kita hoax dan lain-lain, perlu kami tegaskan hal yang kami angkat di TikTok kita itu berdasarkan hasil temuan BPK langsung yang diserahkan kepada kita langsung, yang kita langsung minta secara pribadi ke BPK atas laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah Kota Bekasi tahun 2004. Nah, dalam laporan BPK, pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah KONI tahun 2024 belum tertib. Ini yang mengatakan BPK, bukan ICW. Dan pada poin A dikatakan di paragraf akhir, sampai dengan saat pemeriksaan laporan penerimaan dan penggunaan dana hibah APBD KONI Kota Bekasi tahun 2024 masih dalam proses audit KAP yang telah dimulai sejak tanggal 17 Maret 2025, yang artinya laporan pertanggungjawaban LPD belum selesai diaudit kantor akuntan publik sebagaimana diwajibkan meski dana sudah digunakan. Jadi berdasarkan peraturannya di PHD-nya itu harus dilaporkan. Mengapa KONI belum melaporkan ketika BPK sudah datang memeriksa? Itu kan wajib muncul dugaan. Dan dana itu kata mereka sudah dikembalikan di tanggal 1 Juli kalau nggak salah saya 2005 setelah ada temuan dari BPK. Jadi di sini kami ICW menegaskan ya, kami berdasarkan hak konstitusional, ICW adalah kontrol sosial. Kita punya hak dan kewajiban. Jadi setiap penggunaan anggaran negara itu wajib sifatnya membuka laporan mereka secara transparan. Itu yang kami minta dari KONI. Jadi jangan antipati lah terhadap kritik. Ya, itu aja yang pembukaan saya sampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari BPPH Kota Bekasi dalam hal ini bertindak untuk atas nama NCW. Satu, kami ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh NCW adalah asas keterbukaan publik untuk adanya good government. Artinya
untuk adanya pemerintahan yang bersih dari setiap KKN. Dalam hal ini adalah penggunaan dana hibah dari Kota Bekasi. Adapun yang menyangkut asas keterbukaan publik tersebut, NCW mendapatkan sumber data langsung dari BPK dan Inspektorat seperti itu, di mana dalam penggunaan dana hibah tersebut ada dana tersisa kurang lebih 2,4 miliar dalam penggunaan anggaran di tahun 2024, yang seharusnya dugaan dana hibah tersebut itu harus dikembalikan pada saat akhir penggunaan dana tersebut. Ternyata dari hasil temuan BPK ini menyatakan bahwa adanya suatu sistem administrasi yang belum teratur terkait dana hibah di tahun 2024. Adapun kritik sosial yang dilakukan oleh NCW adalah bagian dari transparansi publik yang dijamin oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Asas Keterbukaan Publik, Undang-Undang Keterbukaan Publik, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana setiap orang berhak untuk menyatakan pendapatnya. Terlebih lagi, ini adalah kontrol sosial. Yang saya tekankan adalah kontrol sosial dari NCW untuk membuktikan dan menyatakan bahwa Kota Bekasi ini bebas dan bersih dari korupsi, seperti itu. Makanya hal tertemuan ini sudah disampaikan juga dan dilayangkan juga oleh NCW kepada pihak-pihak yang berwenang, yaitu Polres Metro Bekasi, Kejaksaan, maupun dari KPK. Hal ini ternyata apa yang disampaikan oleh NCW tersebut mendapat sambutan atau tanggapan yang menurut kami adalah untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan dengan cara mensomasi dari NCW yang dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bekasi tertanggal 1 Oktober 2025. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh NCW mendapat reaksi yang sangat keras dari KONI Kota Bekasi. Di sini didasarkan bahwa NCW dituduh melakukan suatu pencemaran nama baik, lalu fitnah, lalu berdasarkan Undang-Undang ITE. Nah, ini yang mau kita coba bahas dan kita mau kaji. Apakah benar tuduhan tersebut? Apakah benar NCW telah melakukan suatu fitnah? Sementara NCW sendiri mendapatkan fakta dan bukti dari hasil temuan BPK. Di sini menyatakan bahwa pada poin hasil temuan, BPK merekomendasikan Wali Kota Bekasi agar menginstruksikan Kepala Dispora A. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan, penyampaian, laporan penerimaan dan penggunaan dana hibah oleh penerima hibah. B. Memproses pertanggungjawaban sisa penggunaan dana hibah KONI tahun anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua poin yang dimaksud adalah dari hasil BPK rekomendasinya adalah di sini adanya harus ada pengawasan, penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana hibah. Hal inilah yang dilakukan oleh NCW terkait pengawasan. Lalu untuk memproses pertanggungjawaban sisa penggunaan dana hibah KONI tahun anggaran 2024 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah karena dana hibah dari KONI Kota Bekasi itu menggunakan anggaran daerah, artinya menggunakan anggaran keuangan negara, ini harus ditelusuri dan diusut berdasarkan dugaan adanya korupsi terkait dana hibah tersebut, dugaan korupsi seperti itu. Karena apa? Penggunaannya tidak sesuai, walaupun itu sudah dikembalikan. Yang harusnya itu dikembalikan di tahun 2024, tapi BPK menemukan anggaran tersebut digunakan untuk tahun anggaran 2025. Semestinya anggaran tahun 2025 itu masuk menjadi suatu persyaratan lagi yang untuk diusulkan dengan anggaran yang baru, bukan menggunakan anggaran yang lama. Seperti itu.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pembuka. Nanti ada rekan kami akan menambahkan seperti itu. Artinya kami dari sebagai kuasa hukum dari NCW adalah meneruskan asas keterbukaan publik dan menyerukan untuk adanya asas good government, asas pemerintahan yang baik, yang bersih, bebas dari KKN. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit saja saya tambahkan. Memang kalau kita bicara masalah korupsi ya, di semua undang-undang korupsi, undang-undang narkoba, undang-undang manapun, di dalam undang-undang itu pasti terselip ada pasal yang memberikan ruang ya, kepada masyarakat, ormas, LSM, untuk bisa berperan serta, dia bisa mengawasi penggunaan anggaran. Itu semua. Jadi jangan heran kalau seandainya ada organisasi atau orang-orangan, karena di situ kalimatnya orang perorangan, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat. Nah, itu artinya di dalam undang-undang itu memang selalu diberikan ruang agar apa? Agar masyarakat bisa berperan serta dalam upaya mengawasi penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Jadi jangan heran tadi seperti Ketua MC bilang jangan alergi gitu ya, jangan antipati terhadap kritik. Nah sekarang, permasalahannya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh BPK ini kan gini, dia mengatakan tidak tertib. Nah, ini kalimat yang menurut kami cukup halus. Nah, mungkin kalau kita bicara masalah hukum, ada dugaan tindak pidana korupsi. Tapi di sini BPK mengatakan kurang tertib. Kenapa kurang tertib? Karena uang yang sudah diberikan ke KONI sebesar 25 miliar itu sudah digunakan. Namun ada sisanya. Nah, harusnya kalau kita baca apa yang dimaksud oleh BPK ini, ketika seseorang atau badan hukum atau organisasi itu menerima dana hibah, penggunaan lalu lintas keuangannya ada laporannya semua. Agar apa? Agar ketika mereka melaksanakan atau menggunakan uang tersebut itu kelihatan jelas digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan kalau ada sisa segera dikembalikan. Nah, sementara di sini ada sisa katanya, namun belum dikembalikan. Nah, ini yang dimaksud oleh BPK belum tertib ya. Nah, dia bilang belum tertib. Nah, tapi kami orang hukum boleh-boleh aja menduga, jangan-jangan yang belum tertib ini ada dugaan tidak pidana korupsi. Kenapa? Karena ini dari 2024 sampai dengan 2025. Idealnya kalau umpamanya BPK mengatakan harusnya tertib, nah harusnya begini loh. Pengeluarannya ini, masukannya ini, dibelanjakan ini dan lain sebagainya, itu semuanya tertib. Nah, kami berharap dengan adanya somasi dari pihak KONI dan jawaban dari kami, ini akan ya kedepannya mudah-mudahan akan semakin terang, semakin transparan, ya, semakin terjawab. Kalau saya baca somasi dari KONI ini, menurut saya begini, saya mau kalau ketemu sama orang hukumnya KONI, saya mau ngasih ilmu sama dia sedikit. Karena begini, kalau seandainya dia mengatakan contoh gini, ini dalam rangka artinya kalau kita memang ingin transparan dan ingin menghilangkan prasangka buruk masyarakat terhadap lembaga atau kumpulan yang menerima dana hibah, itu ketika dia mengatakan contoh begini, sebagai bentuk mitigasi risiko dan kehati-hatian penggunaan dana hibah, KONI melakukan pengelolaan dana hibah tersebut telah didampingi Inspektorat Kota Bekasi dan dilaksanakan audit berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penggunaan dana hibah yang dimaksud diperiksa oleh Inspektorat dan BPK dan dinyatakan sesuai serta tidak terdapat penyimpangan. Nah, ini idealnya, berani nggak mereka memberikan hasil auditnya kepada masyarakat? Kalau dia hanya menulis seperti ini aja, ya mohon maaf nih, ya sekali lagi kita boleh-boleh aja dong menduga, ya kan? Kan inspektorat juga manusia, ya kan? Artinya
Kalau mereka menyampaikan bahwa tidak ada penyimpangan dan mereka yakin memang ini sudah diaudit, sekarang kita tantang. Berani nggak hasilnya kasih ke kita? Berani nggak sisa uang anggaran itu mereka menggunakan kasih ke kita? Dalam rangka apa? Dalam rangka transparan. Kenapa? Yang digunakan uang masyarakat, bukan uang nenek moyangnya. Jadi itu aja. Sekali lagi, kalau mereka menyampaikan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan, kita tunggu somasi berikutnya, lampirkan semua lalu lintas keuangan yang mereka gunakan. Itu aja. Terima kasih.